Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan terima kasih dan juga kami bersyukur sehingga doa pagi online boleh berjalan lagi untuk Bapak Ibu dan kita semua boleh merenungkan, membaca akan firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita ajak untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat dan pertolongan yang daripada Tuhan, sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau melayakan kami, kiranya Tuhan mau tolong kami, sehingga kami boleh memahami, kami boleh mengerti, dan terlebih kami boleh melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara doa pagi pada saat pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat pagi hari ini tema untuk doa pagi kita, renungan kita adalah berniat untuk berbuat baik sesuai rencana Allah. Bacaan saya ambil dari Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya membacakan dengan Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Di bawah perikop atau yang bertuliskan tebal adalah perumpamaan tentang uang mina. Sementara mereka mendengarkan hal-hal itu, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ia pun berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja dan kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya akan menguraikan akan firman Tuhan ini, saya akan bercerita di mana di hutan belantara itu ada 3 buah pohon. 3 buah pohon ini adalah pohon yang memiliki kandungan kayu keras. Nah, ketiga pohon ini dalam cerita itu bisa berdoa. Nah,
Untuk pohon yang pertama dan kedua dan ketiga itu semuanya berdoa untuk kebaikan. Di mana pohon yang pertama dia berdoa, dia minta sama Tuhan supaya nanti pada saat pohon ini besar dan saatnya ditebang, dia ingin supaya kayunya itu dapat digunakan atau dibuat menjadi kotak perhiasan. Karena dia menginginkan, kalau saya bisa menjadi kotak perhiasan, maka banyak orang, terutama karena perhiasannya mahal-mahal, maka akan dipakai oleh mungkin putri raja, mungkin raja, sehingga banyak orang datang untuk mengagumi baik yang ada di dalamnya, yaitu permata yang ada di dalam kotak itu maupun kotak tersebut. Sehingga dia kepingin sekali supaya nanti pada saat ditebang dia mendapatkan orang, sehingga dia bisa dibuat kotak untuk menyimpan permata. Nah, pohon yang kedua dia juga berdoa kepada Tuhan. Dia kepingin kalau nanti sudah besar dan waktunya untuk ditebang, dia kepingin bisa digunakan, bisa untuk membuat kapal yang besar, di mana dia ingin supaya kapal besar itu dapat digunakan oleh para pembesar, oleh mungkin para raja, sehingga dia ingin bisa juga berguna untuk para raja atau para pembesar. Nah, pohon yang ketiga juga dia berdoa. Dia berdoa bila nanti saatnya dia ditebang, dia digunakan oleh orang yang sangat berguna, baik berguna untuk kebaikan, berguna juga untuk dimanfaatkan, sehingga pada saatnya nanti dia juga dipergunakan untuk mensejahterakan bagi banyak orang. Namun apa yang terjadi? Ternyata pada saatnya pohon-pohon ini sudah saatnya ditebang, pohon yang pertama dia ditebang dan dibentuklah atau dibuatlah oleh penebang kayu itu sebagai tempat untuk makanan ternak. Wah. Tetapi dia di dalam sudah dijadikan tempat makanan ternak, dia masih tetap berdoa. Dan akhirnya apa? Ternyata akhirnya tempat makanan ternak itu dapat digunakan sebagai palungan. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, pada saat Tuhan Yesus lahir, dia lahir di palungan, yaitu di tempat
makan ternak. Nah, di situ pohon yang pertama baru tahu. Ternyata dia dibikin palungan itu banyak yang datang, malah dia datang untuk menyembah Sang Kristus yang terlahir di atas palungan. Banyak para pembesar, banyak orang Majus yang notabene adalah raja-raja boleh datang untuk menyembah. Nah, untuk pohon yang kedua, ternyata setelah ditebang, lalu penebang ini membuatlah sebuah perahu yang dia inginkan, kan sebuah kapal besar. Ternyata dibuatlah perahu. Perahu itu terdapat di pantai. Nah, dia juga masih tetap berdoa. Aduh, saya dibuat perahu. Tetapi apa yang terjadi? Dengan perahu itu Tuhan Yesus juga tertolong. Karena apa? Karena dengan perahu itu Tuhan Yesus dapat menyebarkan, dapat mengabarkan Injil sukacita kepada banyak beribu-ribu orang untuk mendengarkan firman Tuhan dari Tuhan Yesus. Sehingga pohon yang kedua pun merasa bangga. Dia berguna, digunakan oleh Kristus. Nah, bagaimana dengan pohon yang ketiga? Pohon yang ketiga juga ditebang. Dia setelah ditebang, dia teronggok. Dia hanya tergeletak. Tetapi dia tidak patah semangat. Dia juga berdoa sama Tuhan. Ternyata suatu kali dia dipotong. Dia dibikin salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu tahu kalau sampai sekarang kita juga memperingati akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Nah, pohon yang ketiga juga ikut merasakan, wah, saya bangga. Tuhan ada rencana yang terbaik di dalam kehidupan, di dalam dia mengorbankan atau dia untuk bisa digunakan sebagai kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan kita hari ini adalah perumpamaan tentang uang mina. Tadi kita baca bahwa Tuhan Yesus waktu itu sudah berada di Yerusalem, di mana kejadiannya setelah dia masuk ke Yerusalem, sebentar lagi seperti yang kita akan rayakan pada hari Minggu, yaitu Palmarum, di mana Tuhan Yesus dieluk-elukan. Nah, seperti bangsa Israel waktu itu juga menginginkan bahwa mereka menginginkan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat, di mana inginnya bangsa Israel, wah, sebentar lagi saya akan mempunyai raja, yaitu Kristus sebagai raja. Namun di sini Tuhan Yesus menginginkan kepada bangsa Israel dan umat kita semua
di mana Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan, di mana perumpamaan itu adalah menggambarkan pada dirinya sendiri, yaitu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberitahukan ada sebuah perumpamaan, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja dan kembali. Lalu ia memanggil 10 hambanya, dan orang ini dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu memberikan 10 mina kepada hambanya. Berarti satu hamba akan menerima 1 mina. Nah, namun ada satu syarat, di mana setelah nanti sebelum itu orang atau dalam perumpamaan ini bangsawan ini sudah memberitahu kepada hambanya, pakailah 10 mina ini untuk berdagang. Ya, bila nanti saya pulang atau saya kembali, engkau bisa mempertanggungjawabkan akan mina yang sudah saya berikan kepadamu. Nah, pada ayat berikutnya diceritakan bangsawan ini dinobatkan menjadi raja, dan kemudian dia pulang. Setelah itu dia manggil 10 hambanya tadi. Lalu apa yang dilakukan? Hamba yang pertama, dia melaporkan kepada bangsawan ini, di mana 1 mina yang sudah dipercayakan kepada dia itu sudah berbuah menjadi 10 mina. Nah, bangsawan ini menjadi sangat senang, dan hamba ini dia diberikan hadiah. Saya diberikan hadiah 10 kotak, karena bangsawan ini melihat dengan 1 mina itu bisa menghasilkan 10 mina. Dengan yang kecil dia bisa mengembangkan sehingga dia bisa dapat 10 mina. Sedangkan hamba yang kedua, dia melaporkan dia mendapat 1 mina, namun dia bisa mengembangkan 5 mina. Nah, bangsawan ini juga mengatakan, wah, hamba yang baik, engkau akan mendapatkan 5 kotak. Kemudian datanglah hamba yang ketiga. Apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga? Hamba yang ketiga ini dia menyimpannya di dalam sapu tangan sehingga tidak ada buahnya. Lalu dia malah berkata, karena aku tahu engkau adalah kejam atau engkau menarik di mana yang tidak hasil usahamu. Oleh karena itu saya akan kembalikan 1 mina ini kepadamu.
Apa tanggapan dari bangsawan ini? Bangsawan atau raja ini mengatakan apa? Berikan yang 1 mina itu kepada yang tadi sudah bisa mengembangkan 10 mina. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita di dalam mengarungi kehidupan ini, perumpamaan tentang uang mina itu menggambarkan bahwa setiap orang percaya yang telah diselamatkan dan memiliki keselamatan karunia yang daripada Tuhan, itu memiliki tanggung jawab untuk menggunakan apa yang Allah sudah dikaruniakan kepada kita semua. Oleh karena itu, kita juga harus menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Kita telah diberikan karunia, diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan segala perlengkapan, segala pertolongan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk hidup bagi Kristus melalui tindakan kita, melalui perkataan kita, melalui segala doa dan juga semua apa yang kita lakukan. Mari kita juga boleh memberikan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Kita akan berikan kepada Tuhan. Seperti juga cerita fiksi yang pertama. Biarpun pada awalnya mereka 3 kayu itu merasakan tidak seperti apa yang dia inginkan, tetapi dia tetap bertekun di dalam doa. Dia tetap memohon kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya dia menyadari bahwa Allah mempunyai rencana yang terbaik di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada doa pagi kali ini saya akan tutup dengan Roma 8 ayat yang ke-8. Saya mau bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang sekalian. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tema kita hari ini adalah berniat untuk berbuat baik sesuai rencana Allah. Besok Minggu kita akan mengelulukan dengan daun palma. Kristus Raja, Hosana, Dia yang patut ditinggikan, Dia yang sudah menyelamatkan kita. Marilah
kita akan berniat di dalam setiap tingkah laku kita, di dalam perkataan, di dalam doa kita, di dalam tindakan dan seluruh kehidupan kita. Kita mau berniat untuk berbuat baik sesuai rencana Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kalau kita sudah diberikan kemurahan oleh Tuhan, kalau kita sudah diberikan karunia oleh Tuhan, kalau kita sudah diberikan segala kecukupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, marilah kita akan berniat untuk berbuat baik sesuai dengan rencana Allah. Mari kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan nafas kehidupan yang baru setiap hari, setiap pagi. Kami boleh bersyukur Tuhan atas rencana Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kami, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Allah sendiri akan menolong kami, akan menyertai niat kami untuk kami boleh berjalan, bertindak, berpikir seturut dengan rencana dan kehendak Allah. Bapa, kiranya Roh Kudus juga selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya kami boleh pergunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kiranya Tuhan akan menolong, akan menyertai, dan Tuhan juga akan memberkati. Kami bersyukur Tuhan kalau pemilihan umum boleh berjalan berlangsung dengan tertib, aman, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan menyertai dan menolong untuk pemerintahan berikutnya. Kiranya Tuhan juga akan menyertai sehingga keadaan damai sejahtera boleh selalu menyertai dan Tuhan memberkati, sehingga kami rakyat dan seluruh rakyat Indonesia boleh merasakan kasih setia Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh negara di dunia ini. Kiranya Tuhan juga memberkati, menyertai. Tuhan, kami berdoa juga untuk kondisi di mana ada beberapa daerah yang sedang mengalami banjir, ataupun ada beberapa daerah yang mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan juga akan beserta dengan mereka. Tuhan tolong sehingga setiap kejadian itu
boleh Tuhan ada bersama dengan mereka. Banjir boleh reda dan mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah di bawah YB3K. Kiranya Tuhan memberkati baik yayasan maupun guru-guru yang mengajar. Kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka boleh mendidik anak didiknya dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati TK Kasih Ibu. Tuhan memberkati, menyertai baik anak didik maupun yayasan ataupun tenaga pengajar. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mendengarkan doa pagi pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkatinya, Tuhan menolong, Tuhan menyertai di dalam setiap karya dan tiap apa yang aktivitas mereka lakukan, supaya mereka boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin mereka ada yang sakit, baik sakit di rumah maupun sakit di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka supaya mereka boleh mendapatkan damai sejahtera dan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga ingat akan saudara-saudara kami yang sudah lansia. Kiranya Tuhan juga memberkati, menyertai. Kami doakan Tuhan untuk Ibu Asikin. Tuhan memberkati di dalam kehidupannya. Tuhan menyertai di dalam usia lansia. Dan juga kami berdoa untuk mereka yang sakit, untuk Bapak Anton Wijaya, untuk Ibu Frans Wawolangi, untuk Bapak Sutejo, untuk Bapak Arto Wijaya, untuk Ibu Hermanto Teja, untuk Ibu Gan Keciang, untuk Ibu Ratna Haryani, untuk Bapak Warimon, untuk Ibu Simon, untuk Ibu Heni Supeni, untuk Bapak Timotius Oswari, untuk Ibu Huta Huruk, untuk Ibu Handoyo, untuk Ibu Ayong, untuk Bapak Ho Cuming, untuk Bapak Sudarsono, untuk Ibu Silvia, untuk Bapak Edi Mulyanto. Dan juga kami berdoa untuk mereka yang mungkin sakit atau mungkin di usia lansia yang tidak kami sebutkan namanya. Kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka. Tuhan juga memberkati anak, cucu, menantu yang mungkin mendampingi mereka. Tuhan memberikan kesehatan, pertolongan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam doa pagi pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu ada bersama dengan kami pada saat pagi hari ini dan sampai selamanya. Tuhan selalu bersama dan beserta dengan kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Kiranya Tuhan mendengar dan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang sudah mendengarkan doa pagi pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.